Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat selalu. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kita masuk materi kita yang baru, yaitu koordinat kartesius. Kompetensi dasarnya menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Tujuan pembelajaran setelah pembelajaran daring ini, kalian diharapkan dapat 1. Menentukan koordinat dari suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal, itu titik pusat yaitu 0,0. Yang keempat, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu A, B. Misalnya 1,2, 2,3, negatif 3,1, dan seterusnya. Koordinat kartesius. Sistem koordinat adalah suatu cara untuk menempatkan tempat kedudukan suatu titik atau benda, baik pada bidang datar, yaitu 2 dimensi, maupun pada bidang ruang, 3 dimensi. Sistem koordinat yang paling dikenal adalah sistem koordinat kartesius, yang mempunyai 2 sumbu untuk 2 dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan 3 sumbu untuk 3 dimensi ruang tadi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita lihat yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah bidang koordinat ya. Bidang koordinat ini kita gambarkan garis sumbu X. Sumbu X itu garis mendatar. Kemudian ini sumbu Y, garis vertikal atau tegak. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik 0,0. Kenapa disebut 0,0? Karena ini nilai X-nya 0, nilai Y-nya juga 0. Inilah titik pusatnya ya, titik pusat. Kita buat jaraknya. Ini dari 0 ke 1, 1 kotak. Maka 1 ke 2 juga wajib 1 kotak. Ya, jadi kalau menggambarnya nanti perhatikan jaraknya. Jaraknya ini sama untuk sumbu X. Begitu juga dengan sumbu Y. 0 ke 1 ini 1 kotak. 1 kotak, 1 kotak, 1 kotak, berikutnya begitu. Juga ke kiri. Ke kiri sumbu X itu bernilai negatif. Juga 1 kotak. Begitu juga dengan yang ke bawah. 1 kotak. Jadi ingat ini 1 kotak. Sering terjadi dibuat di sini nanti nolnya besar, di bawah ini jadi 2 kotak. Maka itu jaraknya akan salah. Ya. Perhatikan sekali lagi, ulangi, perhatikan ini harus 1. Boleh 2, tapi dari 0, kalau 0 ke 1 itu 2 kotak, maka 1 ke 2 juga 2 kotak. Yang jelas jaraknya harus sama. Sekarang kita perhatikan ini ada titik A. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Bagaimana kita menentukan titik koordinat A? Titik koordinat A, cara menentukannya kamu luruskan dia. Ingat koordinat itu adalah X, Y. Kamu luruskan ini ke sumbu X, menuju ke sumbu X. Ternyata nilainya adalah 3. Maka koordinat titik A, nilai X-nya 3. Sekarang kita lihat nilai Y-nya. Dari titik A menuju ke sumbu Y. Ya, menuju ke sumbu Y. Angka yang ditunjuknya adalah angka 6. Maka koordinat titik A itu adalah 3,6. Di titik A 3,6. Ini titik B. Nanti untuk menentukan titik B kita lihat ke nilai X. Jadi B luruskan ke X 4, luruskan ke Y 4. Nanti X, Y. Begitu juga dengan C. Sekarang kita lihat titik D. Ya. Titik D, titik yang kita isi bersama, titik A dengan D ya. Nah, titik D kamu luruskan ke bawah. Ya, ke sumbu X.
Ternyata dia menunjuk ke angka negatif 6. Berarti nilai X-nya adalah negatif 6. Nilai Y kamu luruskan ke sumbu Y, menunjuk ke angka 5. Maka titik D ini nanti negatif 6,5. Titik D koordinatnya negatif 6,5. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Pernahkah kalian berkemah? Ibu rasa kalau kelas 8, waktu kelas 6 kalian sudah pernah berkemah ya. Dalam perkemahan ada pos utama, ada tenda, ada pasar, ada pos-pos yang lainnya, ada kolam dan lain-lain. Coba sekarang kalian perhatikan denah perkemahan berikut ya. Di sini ada perumahan masyarakat, di sini ada pasar, pos 1, tenda 2, pos utama. Pos utama itu titik pusat. Terus ada tenda 1, ada tenda 4, ada pos 3, ada tenda 3, ada pos 2, tanah lapang, hutan, teka-teki tersembunyi, pemakaman, dan kolam ya. Di sini kita akan lihat nanti posisi kedudukan, misalnya pos 1 terhadap pos utama atau pos 1 terhadap tenda kedua, begitu seterusnya ya. Kita lihat ini. Perhatikan titik koordinat dari bidang koordinat di bawah. Ini dia tadi. Kita lihat perumahan ya. Perumahan itu titik koordinatnya itu adalah, ingat tadi, luruskan ke X, angkanya 6. Berarti X-nya 6. Luruskan ke Y, angkanya 5. Perumahan 6,5. Pos umum 0,0. Tenda 2, kita lihat tenda 2. Diluruskan ke X, ternyata angkanya 0. Diluruskan ke Y, ternyata angkanya 2, berarti 0,2. Pertanyaannya, tentukan posisi perumahan terhadap pos umum. Dari titik pos umum, ingat kalau kita menentukan posisi perumahan terhadap pos umum, maka titik yang pertama kita lihat adalah pos umum. Ini patokannya. Dari pos umum kita bergerak menuju ke perumahan. Ya. Dari pos umum, ini pos umum, kita menuju ke perumahan. Maka kita lihat sumbu X-nya dulu. Dari X kita bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan, karena kita dari pos umum menuju ke kanan. Dilanjutkan. Tentu kalau menuju ke perumahan kita harus ke atas, bukan ke bawah. Kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Yang kedua, tentukan posisi perumahan terhadap tenda 2. Kita lihat ini perumahan, ini tenda 2. Ingat, perumahan terhadap tenda 2, maka kita ke tenda 2 dulu. Fokus kita ke tenda 2, baru kita menuju ke perumahan. X dulu. Maka bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan kita ke kanan, karena kita akan menuju ke perumahan. 6 satuan ke kanan, dilanjutkan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Maka posisinya adalah 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, karena kita menuju ke perumahan. Berdasarkan gambar di atas tentukanlah, ini nanti kalian lanjutkan untuk dikerjakan. Perhatikan garis L, garis M, dan garis M pada koordinat kartesius di bawah ya. Kita perhatikan gambar ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ingat jaraknya sama dibuat ya. Nah, ada 4 buah garis L. Garis L pertama, garis L kedua, garis L ketiga, dan garis L keempat. Kalau kita perhatikan garis L ini, semuanya horizontal atau mendatar. Maka garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Ini kamu perhatikan, dia sejajar. Ingat kalau sejajar itu
garis itu tidak akan pernah berpotongan. Dia mempunyai jarak yang sama. Ini semuanya sejajar. Jadi garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan sumbu Y? Ternyata garis L1 berpotongan dengan sumbu Y. L2 berpotongan, L3 dan L4. Ternyata berpotongan dia tegak lurus, ya. Di sini dia membentuk sudut siku-siku. Maka garis L1, L2, L3 dan L4 tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y. Kita lihat gambar yang di sebelah. Ada garis M1, M2, M3 dan M4, ya. Garis M1, M2, M3 dan M4 semuanya garis vertikal atau tegak, ya. Ternyata dia sejajar dengan sumbu Y. Maka garis M1, M2, M3 dan M4 sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita hubungkan dengan sumbu X, ternyata garis-garis ini saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu X.